أحييكم بتحية الإسلام تحية باركة من عند الله وهي السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد. Alhamdulillah, pada malam ini adalah malam ke-19 puasa ke-18 bulan Ramadan. Kita telah melewati bulan Ramadan bagian rahmah dan sekarang di penghujung maghfirah. Mudah-mudahan rahmah telah kita dapatkan, maghfirah juga bisa kita raih, dan insyaallah itqum minan nar juga kita dapatkan. Amin. Melihat ke belakang apa yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan ini, yang kurang mari kita tingkatkan, karena tak terasa bulan Ramadan sudah di penghujung bulan. Nah, kesempatan inilah yang harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, karena kita belum tentu bisa ketemu di Ramadan tahun yang akan datang. Para hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bunyinya, sesungguhnya orang yang rugi dari umatku yaitu orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amal sholatnya, puasanya dan zakatnya. Tetapi ia telah memaki seseorang, memukul orang lain, makan harta orang lain, membunuh dan memukul orang lain. Maka diberikanlah kebaikan orang itu kepadanya dan kebaikan itu kepadanya. Jika telah habis kebaikannya sebelum ia diadili, lalu dibawalah dosa-dosanya yang diserahkan padanya sebagai ganti, lalu dibawalah orang yang merugi itu ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis ini, hadirin, menginformasikan kepada kita bahwa amal ibadah yang kita lakukan tiadalah artinya jikalau kita tidak menjaga tingkah laku perbuatan kita sehari-hari. Ini yang sangat merugi sekali. Jadi kita melihat banyak orang sholat, banyak orang mengeluarkan zakat, puasa, tapi toh kenapa tidak menampilkan pribadi-pribadi muslim yang sejati? Ini yang mungkin sebagai tanda tanya. Barangkali orang ini tidak menjaga amal kebaikan yang ia lakukan, sehingga melakukan perbuatan yang sia-sia, sehingga pahalanya dikurangi, dan akibatnya ia masuk ke dalam api neraka dalam keadaan merugi. Hadirin yang dirahmati Allah, sebaik-baik hijrah ialah hijrah dari keburukan menuju kebaikan. Ada sebuah kisah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk lingkaran kecil dalam masjid, tiba-tiba datanglah seorang pemuda dengan gagah berani dan suara lantang. Ia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkanlah aku untuk berzina." Lantas ketika itu para sahabat, Umar yang berada di samping Rasulullah langsung berdiri dengan bergetar. Umar berkata, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal kepala anak muda itu." Melihat reaksi tersebut, Rasulullah diam dan tersenyum, lantas berkata kepada Umar, "Wahai Umar, tahan dirimu, duduk di tempatmu." Nah, kemudian pemuda ini berkata lagi dengan suara yang keras dari suara yang pertama, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina." Rasulullah tersenyum. Dengan hati tenang Rasulullah menghampiri pemuda tersebut dan berkata,
Wahai anak muda, apakah kamu tega jikalau ibumu melakukan zina? Lantas pemuda itu menjawab, tidak ya Rasulullah, aku tidak rela jikalau ibuku melakukan zina. Lantas Rasulullah bertanya lagi, wahai anak muda, apakah kamu rela jikalau adik perempuan melakukan zina di depanmu? Lantas pemuda itu menjawab, tidak ya Rasulullah, aku tidak rela jikalau adik perempuanku melakukan zina, maka aku tak akan segan-segan untuk membunuhnya. Nah, lantas Rasulullah berkata kepada anak muda ini, nah, bagaimana kiranya perasaan mereka jikalau kamu melakukan zina? Nah, mendengar perkataan Rasulullah SAW tersebut, pemuda tadi yang tadi hatinya keras seperti batu karang yang ada di lautan, kini luluh seperti selebut sutra. Lantas pemuda itu diam membisu dan ia menangis menyesali perbuatannya, dan ia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah aku ya Rasulullah. Lantas Rasulullah SAW mendoakan anak muda itu. Hadirin, dari kisah ini ada beberapa poin yang dapat kita ambil hikmahnya. Yang pertama ialah bahwa permasalahan yang kita hadapi maka harus kita hadapi juga dengan kepala dingin. Kita hadapi dengan penuh strategi dan tidak tergesa-gesa untuk cepat menindaknya. Tapi kita harus melakukannya dengan penuh ketenangan dan mengharap dari Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan untuk menghadapi permasalahan ini. Nah, kemudian hadirin, pelajaran yang dapat kita ambil bahwa disinilah juga mencerminkan bahwa sebenar-benarnya hijrah itu ialah hijrah dari keburukan menuju kebaikan. Nah, mumpung ini adalah bulan Ramadan, mari kita isi dengan amal kebajikan. Setelah nanti di luar bulan Ramadan, amalan ini terus kita tingkatkan. Jangan kita dudai amal-amal ibadah kita dengan perbuatan yang sia-sia. Hadirin yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali memberikan beberapa tips agar kita tidak berlaku sombong dan angkuh. Yaitu yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, jika kita jumpa dengan orang yang lebih muda, maka anggaplah orang yang lebih muda itu lebih mulia dari kita. Karena orang itu masih belum banyak melakukan dosa dibandingkan diri kita. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, apabila kita bertemu dengan orang yang lebih tua dari kita, maka kita menganggap orang yang lebih tua itu lebih mulia dari kita. Karena orang yang lebih tua itu telah banyak melakukan ibadah daripada kita. Nah, kemudian yang ketiga, apabila kita bertemu dengan orang yang alim, maka kita menganggap mereka lebih mulia daripada kita. Karena mereka memiliki ilmu dan telah memiliki pengetahuan yang banyak dibandingkan diri kita. Kemudian yang keempat, hadirin, kata Imam Al-Ghazali, jikalau kita bertemu dengan orang yang jahil, maka kita menganggap ia lebih mulia daripada kita. Karena orang yang jahil itu melakukan kesalahan karena ia tidak tahu, dibandingkan kita melakukan kesalahan karena kita tahu akan hal itu. Nah, kemudian yang kelima, kata Imam Al-Ghazali, jika kita melihat orang yang jahat, maka jangan kita menganggap kita lebih mulia daripada dia. Karena bisa saja pada suatu saat nanti ia akan bertobat kepada Allah dan memohon ampunan kepada Allah sehingga kesalahannya dihapuskan.
Dan yang keenam, kata Imam Al-Ghazali, jikalau kita bertemu dengan orang kafir, maka katakanlah dalam hati kita berdoa, mudah-mudahan orang kafir ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ia masuk Islam, dosanya diampuni dan ia menjadi muslim yang kafah. Nah, inilah hadirin, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mari kita pergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, dengan amal ibadah kita semampu kita. Mumpung Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan, kita pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah hasil dari puasa ini kita dapat meraih predikat takwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat tarawih.